Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Baik. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Tidak ada. Lengkap Bu. Oke, semua masuk ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Nah, oke, hari ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kegunaan dari ukuran penyebaran data pada statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan itu, kita mengulas lagi materi penyebaran data yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang ingat apa aja sih ukuran penyebaran data itu? Jadi kan ada jangkauan, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, Ya. dan ada jangkauan antar kuartil. Nah, tapi di materi kali ini kita hanya membahas 4, yaitu ada jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku aja. Nah, oke, kita akan mulai. Hari ini kita akan membahas tentang kegunaan dari ukuran penyebaran data di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada suatu kasus. Dalam satu kelas ada 2 anak yang bernama Andi dan Budi. Nah, mereka ini sama-sama mendapatkan nilai rata-rata 80. Jadi nilai rata-ratanya itu nilai rata-rata Andi dan Budi itu sama-sama 80. Ya. Nah, pada mata pelajaran matematika selama 1 semester. Nah, namun nilai Andi itu selalu berada pada kisaran 82 sampai 87. Sedangkan nilainya Budi itu pernah ada yang 95, ada yang 65, 75, dan sebagainya. Nah, dilihat dari nilainya, siapakah yang belajarnya itu lebih konsisten jika dilihat dari nilainya selama 1 semester. Nah, di sini kan kita punya data rata-rata dari nilai mereka berdua kan 80 ya. Nah, tapi di sini kita tidak bisa langsung mengetahui siapakah yang belajarnya itu lebih konsisten, karena kan sama mendapatkan rata-rata 80 ya. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan siapa yang belajarnya lebih konsisten. Nah, caranya itu dengan menggunakan simpangan rata-rata. Nah, jadi ini adalah rumus dari simpangan rata-rata itu. Nah, setelah dilakukan perhitungan dari simpangan rata-rata, ternyata simpangan rata-rata dari Andi itu lebih kecil dari Budi. Nah, jadi kesimpulannya nilai Andi itu memiliki penyebaran atau simpangan rata-rata yang kecil, karena kan tadi kan simpangan rata-ratanya kan lebih kecil. Nah, jadi nilai Andi ini memiliki simpangan yang lebih kecil karena kan dia hanya berkisar dari 82 sampai 87 saja. Kan selisihnya kan juga dikit kan, enggak yang jauh-jauh banget dari rata-ratanya. Nah, hal ini menunjukkan kalau nilainya Andi itu stabil, selalu mendekati rata-rata, konsisten. Nah, karena nilainya stabil berarti kan pemahaman dia pada materinya itu kan ya konsisten ya. Nah, berarti dia belajarnya itu juga konsisten. Nah, sedangkan nilai Budi ini menyebar sangat jauh dari rata-rata. Dari 95 ke 65 kan jauh ya selisihnya. Nah, berarti kan ini menunjukkan kalau nilainya Budi ini tidak stabil, tidak konsisten, dan kemampuannya itu tidak konsisten. Kadang dia sangat paham dengan materinya, kadang dia tidak paham dengan materinya. Kalau dia sangat paham berarti dia belajar, tapi kalau dia nggak paham berarti dia nggak belajar. Berarti kan menunjukkan kalau belajarnya ini nggak konsisten, kadang belajar kadang enggak. Nah, berarti kan kesimpulannya di sini dari perhitungan simpangan rata-rata menunjukkan kalau Andi ini lebih konsisten dalam belajarnya.
Nah, apakah yang ditanyakan dari penjelasan ini? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya setelah ini gue akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD ini ya. Nah, jadi nanti jika ada yang kesulitan atau bingung bisa langsung ditanyakan pada ibu dan nanti ibu akan membimbing kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Baik, silakan langsung dikerjakan. Jadi nanti setelah selesai, ibu akan memilih salah dua atau satu dari kelompok untuk maju mempresentasikannya. Dan yang kelompok lain bisa memberikan tambahan atau bertanya untuk menambah nilai partisipasi. Silakan. Nah, ibu akan membimbing untuk mengerjakan LKPD ini ya. Nah, jadi di halaman pendahuluan itu, di halaman 3 itu ada rumus-rumus dari jangkauan, dari varian, dari simpangan baku, dan simpangan rata-rata di halaman pendahuluan. Lalu kalian bisa langsung masuk ke masalah 1. Jadi di situ ada sekolah sedang menyeleksi satu orang atlet panahan untuk mewakili sekolah dalam kejuaraan tingkat provinsi. Nah, pelatih memilih 2 kandidat yaitu Budi dan Dian. Nah, untuk menentukan siapa yang akan dipilih, pelatih meminta mereka melakukan 5 kali tembakan. Nah, berikut ini skornya. Jadi skor Budi ini dari percobaan 1 skor Budi 8, skor Dian 6. Percobaan 2 skor 8, skor Dian 10 dan seterusnya. Nah, pelatih menginginkan atlet yang paling stabil atau konsisten performanya. Nah, karena mental juara membutuhkan ketenangan yang stabil, bukan hanya sesekali nilai tinggi tapi sering meleset. Jadi pelatih ini membutuhkan atlet yang bisa stabil skornya ya, bukan yang kadang bagus, kadang jelek itu enggak. Nah, ini yang pertama bisa dihitung rata-rata dari Budi dan Dian. Rumusnya ada di nilai rata-rata. Nah, ini rumusnya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Jadi ini skornya nanti ditambah semua dibagi dengan jumlah frekuensi. Terus dijawab di sini. Tapi nggak sama pakai rumus yang di atas itu. Gimana? Ini kan nah, di bawah ini ada kotak penjelasan tentang analisis penyebaran data. Nah, jadi untuk melihat siapa yang performanya itu lebih bagus, tidak cukup kalau dilihat dari rata-ratanya aja. Jadi kita harus menghitung simpangan rata-rata biar kita tahu. Lalu di sini ada simpangan rata-rata ini menunjukkan data jika simpangannya kecil maka dia labil atau menyebar jauh dari rata-rata. Tapi kalau simpangan rata-ratanya stabil berarti dia mengumpul dekat rata-ratanya. Apakah
yang mencari rata-rata ini sudah selesai? Siapa yang dulu? Bisa lanjut ke ini halaman ini. Didapatkan rata-rata dari skor Budi, tulis di sini. Nah, lalu kita hitung simpangan rata-ratanya dengan memasukkan data ke tabel. Jadi X1 ini adalah ini datanya 8 dikurangi dengan rata-rata satu kolom aja ya. Ini teman-teman kolom. Oke, yang bisa bertanya ya. Apakah yang halaman ini sudah selesai? Kita lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu pengambilan keputusan atau kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan ukuran penyebaran data di langkah 2 seperti ini. Nah, siapakah atlet yang lebih konsisten? Lalu jelaskan argumenmu mengapa data yang telah kamu hitung, mengapa nilai penyebaran yang lebih kecil atau besar ini lebih menguntungkan dalam konteks ini. Jadi apa tujuan keuntungan dari menggunakan simpangan rata-rata tadi?
Baik, kurang 5 menit lagi waktunya. Sudah selesai? Sudah. Baik, setelah ini Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Sedangkan kelompok lain yang tidak ditunjuk bisa bertanya atau menambahkan dari hasil jawabannya tadi supaya mendapatkan nilai partisipasi juga. Oke, kelompoknya kita perwakilan 2 anak setiap kelompok. Oke, baca apa saja. Yang awal itu ada analisis pemusatan data. Kita mencari rata-rata atau mean skor dari Budi dan Dian. Untuk rata-rata Budi itu ada 8 dari 8 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 dibagi 5, hasilnya 8. Untuk rata-rata Diannya 6 ditambah 10 ditambah 5 tambah 10 tambah 9 dibagi 5, hasilnya juga 8. Terus kan selanjutnya itu mencari simpangan rata-rata. Itu mulai dari tadi kan didapatkan rata-rata skor Budi adalah 8. Untuk simpangan rata-rata skor Budi totalnya 2. Jadi rumusnya kan SR simpangan rata-rata sama dengan X1 min rata-rata bagi banyaknya data sama dengan 2/5, hasilnya 0,4 untuk yang Budi. Nah, untuk selanjutnya untuk simpangan rata-rata skor Dian, total dari simpangan rata-ratanya itu 10. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata itu rumusnya XI dikurangi dari rata-rata yang didapat dibagi banyaknya data. Jadi
10 dibagi dari banyaknya datanya 5, jadi total simpangan rata-rata yang diperoleh oleh Dian itu 2. Nah, jadi siswa itu kita merekomendasikan Budi karena meskipun rata-rata mereka sama, Budi memiliki nilai simpangan yang jauh lebih kecil. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari kelompok lain atau pertanyaan yang mungkin masih belum dipahami? Nah, berarti kan di sini untuk kesimpulannya kan walaupun Dian dan Budi itu sama, rata-ratanya yaitu 8, tapi kita tidak tahu siapa yang lebih konsisten atau siapa yang lebih bisa untuk dijadikan pelatih, karena kan sama ya rata-ratanya. Nah, jadi bisa dilakukan perhitungan simpangan rata-rata. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan, ternyata simpangan rata-rata dari Budi itu lebih kecil dari Dian. Nah, iya, dari Dian, menunjukkan kalau skor dari Budi ini lebih konsisten. Dia lebih bisa melakukan tembakan panah ini mendapatkan skor yang konsisten. Nah, makanya pelatihnya itu memilih Budi untuk menjadi atlet karena dia performanya lebih konsisten, karena lebih bisa konsisten. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan atas pembelajaran hari ini? Misalnya mengambil kesimpulan atau tidak atau Nadia. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang saya kita itu tahu cara jangkauan kalian satu dan semangat rata-rata pada mata pelajaran yang atau Baiklah, karena waktunya sudah cukup, kita cukupkan pembahasan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.